Halo, perkenalkan nama saya Gustina Matigia, NIM 8601245002. Saya dari Universitas Terbuka, Prodi S1 PGSD Pokucan Mandehe, Kabupaten Nias Barat. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 dari mata kuliah Pancasila dengan tema proses lahirnya Pancasila BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Di sini saya akan menjelaskan materinya, silahkan ditonton ya teman-teman. Menjelaskan salah satu peristiwa penting tentang proses lahirnya Pancasila BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Beberapa peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila. 1. Ada BPUPK atau Badan Penyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh seperti Muhammad Yamin dan Sutomo mengemukakan pandangan mereka tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila dan menjadi tongkat secara lahirnya Pancasila. Yang kedua, ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat dasar-dasar negara dengan sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi kompromi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Yang ketiga, ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk setelah BPUPK dibubarkan pada 18 Agustus 1945. PPKI mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga pesan bangsa. Perubahan ini diterima oleh seluruh pihak dan Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Soal yang kedua menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tentang proses lahirnya Pancasila BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tentang proses lahirnya Pancasila adalah gotong royong. Proses rumusnya Pancasila melalui BPUPK atau PPKI menunjukkan semangat kerjasama dan kompromi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, musyawarah. Proses perumusan Pancasila melalui musyawarah dan diskusi antara aparat atau bangsa yang menunjukkan nilai musyawarah sebagai cara untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, ada keadilan. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Yang keempat, ada persatuan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan komitmen untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam latar belakangnya. Yang kelima, ada demokrasi. Proses rumusan Pancasila melalui lembaga yang representatif atau BPUPK dan PPKI yang menunjukkan nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam proses lahirnya Pancasila dan menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara dan masyarakat yang adil dan sejahtera. Soal yang ketiga yaitu menyampaikan refleksi pribadi, belajar apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK Piagam Jakarta dan PPKI mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama musyawarah kompromi dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat. Pelajaran yang dapat diambil yaitu 1. Menghargai perbedaan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan latar belakang dapat disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi harus menjadi pedoman bagi generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan musyawarah. Proses perumusan Pancasila melalui musyawarah dan diskusi menunjukkan pentingnya kemampuan musyawarah dalam mencapai mufakat. Nilai ini masih relevan bagi generasi muda. Yang pertama, membangun kesadaran kebangsaan. Generasi muda perlu memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila untuk membangun kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Generasi muda perlu mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan musyawarah untuk menjadi pemimpin yang efektif
dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memahami proses lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.